Silakan dulu. Shalom, lagi buat semua. Shalom. Saya kira karena saya sudah cukup terkenal, maka saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri. Setuju? Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, gereja kita mengadakan suatu retreat. Itu berfungsi untuk menyegarkan kita pergi ke suatu tempat itu begitu indah. Itu secara umum untuk menyegarkan pikiran, menyegarkan mata, refreshing. Atau adakah orang di tempat ini yang mau pergi ke tempat-tempat yang jorok? Wah, di sana ada tempat yang bau sekali, tempat pembuangan sampah terbesar di Sumatera Utara. Ayo kita ke sana. Ataukah ada orang seperti itu? Saya kira tidak ada. Pada umumnya, orang pergi dari satu tempat itu ke tempat yang indah. Tapi saudara, ketika kita merenungkan, kita mengingat perjalanan Tuhan Yesus. Dia itu Allah, Dia itu Tuhan, Dia itu Raja yang mulia, Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia melakukan perjalanan dari surga, Dia turun ke bumi. Bumi dibandingkan dengan surga itu tidak ada apa-apanya. Begitu kudus tempat yang surga, Dia datang dari surga untuk ke bumi ini, tempat yang kacau. Dia datang dari surga tempat yang kudus untuk melihat tempat yang rusak, melihat orang-orang yang memerintah. Dia datang bukan untuk refreshing, tapi Dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Dia kasih yang tidak terbatas, Dia cinta yang tidak terbatas, datang menemui orang yang terbatas ini. Bukan untuk bercakap-cakap, bukan untuk berdiskusi, tapi Dia mengatakan, aku menyerahkan nyawaku supaya engkau yang jahat ini bisa berdamai dengan Bapa. Kasih seperti apakah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ini? Kasih seperti apakah yang dimiliki oleh Bapa di surga ini? Tetapi kasih Allah tidak berhenti di dalam kayu salib. Kasih itu setiap hari Tuhan curahkan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan tidak berhenti di kayu salib, walaupun itu adalah karya terbesar Tuhan. Sama seperti seorang bapak, seorang ibu yang setiap hari berusaha menunjukkan kasihnya kepada anaknya. Anak ini mau tahu atau tidak mau tahu, orang tua akan menunjukkan kasih. Anak ini sadar atau tidak, orang tua akan tetap menunjukkan kasihnya. Anak ini menghargai atau tidak, orang tua akan menunjukkan kasihnya. Tetapi Tuhan lebih daripada orang tua setiap hari. Tetapi Alkitab mencatat umat Tuhan tidak mengenal kasih itu. Oleh sebab itu hari ini kita mau melihat Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Kita baca bergantian. Kami ayat 16, Bapak Ibu dari ayat 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. 19. Bapak Ibu, ketika membaca ayat ini bukan hanya sekedar doa Paulus, tapi ini semacam peringatan bagi jemaat. Ini semacam peringatan, ini semacam ilham yang diwahyukan kepada Paulus bahwa jemaat Efesus harus berhati-hati dengan kasih, harus mengenal kasih, harus mengerti kasih itu. Kenapa? Nanti kalau Bapak Ibu baca di Wahyu pasal yang kedua, Tuhan marah kepada orang-orang Efesus. Engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Engkau tidak lagi mengasihi aku, dan engkau tidak lagi mengasihi sesama manusia. Padahal jauh-jauh hari Paulus sudah melihatkan, aku berdoa supaya engkau mengenal kasih Allah. Tapi jemaat tidak merespon itu. Itu sebabnya mengapa kita penting sekali fokus mendengar firman Tuhan dari mimbar. Itu sebabnya kita harus memusatkan pikiran kita ketika kita mendengar khotbah. Itu bukan hanya berguna untuk hari ini, tetapi itu bisa Tuhan kerjakan untuk hari-hari yang akan datang.
Kalau Bapak Ibu tadi baca sekilas ayat ini, mestinya kita menaruh curiga. Kenapa? Bukankah Paulus sedang mengatakan, aku berdoa supaya semua orang-orang kudus, orang kudus itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Aku berdoa supaya semua orang-orang kudus ini dapat mengenal dan memahami. Itu berarti Paulus ingin mengatakan, kalian belum mengenal, kalian belum mengerti, kalian belum memahami kasih Kristus. Itu sebabnya ada 3 hal yang disampaikan oleh Paulus. Doa ini semacam bingkai yang tidak bisa dipisahkan. Paulus semacam memberikan suatu rumus. Kamu tidak akan pernah bisa mengenal dan memahami kasih Kristus kalau kamu tidak mengerti hal ini. Kamu tidak akan pernah bisa mengerti kasih Kristus kalau kamu tidak mengerti hal ini. Kamu tidak akan pernah bisa mengerti kasih Kristus kalau kamu tidak mengerti hal ini. Apa itu? Ada 3 hal. Yang pertama di ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Berarti yang pertama Paulus ingin mengatakan, engkau tidak akan pernah mengerti kasih Allah itu. Engkau tidak akan pernah mengerti, mengenal, memahami kasih Allah itu kalau Roh tidak memberi kekuatan kepadamu. Berarti yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengerti kasih Allah? Kalau kita beroleh kekuatan dari Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang ada bersama kita. Karena Roh Kuduslah yang bekerja dalam setiap hati kita masing-masing. Jangan berbicara tentang pengenalan akan Kristus kalau kita tidak berjalan dengan Roh Kudus. Jangan berbicara tentang pengenalan akan kasih Allah kalau Roh Kudus tidak bersama-sama dengan kita. Karena satu-satunya pribadi yang bisa menolong kita untuk mengerti kasih itu adalah Roh Kudus. Dikatakan apa? Roh-Nya yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan kamu. Mengapa perlu dikuatkan? Mengapa perlu diteguhkan? Kita hidup di tengah dunia ini yang rusak. Kita hidup di tengah dunia ini yang liar, yang mudah sekali tidak menghormati kasih Kristus, yang mudah sekali melupakan kasih Kristus. Paulus pernah berkata di Galatia 1 ayat 6, aku heran kepada jemaat ini. Begitu mudahnya kalian melupakan kasih Kristus. Begitu mudahnya kalian melupakan darah yang tercurah di atas kayu salib itu. Aku heran. Itu sebabnya Roh Kudus perlu meneguhkan, menguatkan hidup kita. Beberapa hari ini saya kira semua kita tahu viral yang mereka sebut itu Kristen progresif, betul? Mereka mengatakan apa? Bukan Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua, Alkitab bukanlah otoritas yang tertinggi. Yang ketiga, kita tidak perlu ke gereja lagi. Kenapa? Karena orang-orang gereja juga orang-orang yang rusak, orang-orang yang munafik, orang-orang yang hidupnya tidak mencerminkan kasih Allah. Seolah-olah pandangan ini benar. Tapi saya mengatakan orang ini adalah orang yang tidak menghargai, orang yang tidak menghormati kasih Allah. Bagaimana mungkin Roh Kudus ada dalam hati mereka? Tidak mungkin. Sebab Alkitab mengatakan hanya Roh Kuduslah yang mampu, yang bisa membuat orang berkata Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Roh Kudus tidak bisa. Kalau Roh Kudus yang bekerja yang telah membawa kita untuk menjadi manusia yang baru, harusnya Roh Kudus itulah yang terus-menerus sampai akhir meneguhkan dan menguatkan kita. Tidak ada solusi yang lain. Tidak ada solusi yang lain. Tapi saya juga tidak mau terlalu tanggapi itu. Karena saya kira itu bukan orang Kristen, apalagi progresif. Tapi saya justru lebih memperhatikan kehidupan orang-orang Kristen yang mengaku Yesus Tuhan tapi dia malas ke gereja, yang mengaku dia Kristen tapi dia tidak melayani Tuhan dengan berbagai alasan yang lain. Kita lebih parah daripada orang-orang Kristen yang mengaku Kristen progresif itu. Mengapa kita perlu diteguhkan? Mengapa kita perlu dikuatkan? Karena kita nggak paham. Karena kita bisa merasa kita seolah-olah mengerti, tapi kita nggak paham sebenarnya ajaran dasar yang dimaksud oleh Alkitab. Kita nggak ngerti. Tetapi Roh Kudus satu-satunya pribadi yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan kita. Itu sebabnya kalau saya ditanya, nggak harus pelayan-pelayan Tuhan di depan yang ikut sholat. Mesti semua jemaat itu mengikuti sholat. Semua harus. Jadi kadang-kadang kita heran. Kalau berbicara tentang berkat jasmani, kita itu ingin meraih sebanyak-banyaknya. Tapi berkat rohani, kita nggak merindukan berkat rohani itu. Kita nggak mau tahu
ajaran yang diberikan oleh Kristus. Kita tidak mau menghayati pengorbanan Kristus. Kita malas. Kita lebih ingin bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya. Itu tidak salah. Kalau saya ditanya, Sandi, apakah kamu lebih memilih orang miskin atau kaya? 100% saya mengatakan saya memilih orang yang kaya. Saya mau juga kaya. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mengerti ajaran-ajaran yang kuwahyukan, kalau engkau tidak mengerti Alkitab, engkau akan gampang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dunia. Itu dari segi ajaran. Kenapa Roh Kudus perlu meneguhkan dan menguatkan hati kita? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini. Karena kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan persoalan. Tapi mestinya kita tahu, persoalan, masalah, pergumulan itu bisa Tuhan pakai untuk mendewasakan kita. Betul ada kesulitan-kesulitan yang kita alami hari ini, yang itu akibat daripada keputusan-keputusan kita di masa lalu, yang kita tidak melibatkan Tuhan. Kita seenak hati mengambil keputusan, kita seenak hati mengambil tindakan, sehingga kita mengalami pergumulan yang sulit, mengalami persoalan yang sulit, dan kita merasa kita orang yang paling menderita, kita merasa kita orang yang paling sulit, kita merasa kita orang yang paling susah. Kenapa? Karena kita salah mengambil keputusan. Tapi walaupun demikian, tangan Tuhan tetap terbuka. Kenapa? Karena betapa dalamnya kasih itu. Kenapa? Karena betapa lebarnya kasih itu. Kenapa? Karena begitu besar kasih itu. Bagaimana dia tidak mengatakan kita anaknya, sedangkan anak yang tunggal telah mati di kayu salib? Itu tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Tuhan ingin mengatakan kepada kita, anakku, seandainya dulu kamu melibatkan aku dalam mengambil keputusan ini, mungkin kau tidak semenderita ini. Tapi walau demikian, tanganku yang lembut masih terbuka untuk. Walau demikian, aku masih ingin engkau datang kepada aku. Aku ingin meneguhkan, aku ingin menguatkan hatimu melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak akan bekerja kepada orang termasuk saya yang hidupnya sembarangan. Bapak Ibu tahukah, ketika Bapak Kepala menyuruh saya menyampaikan firman ini, di satu sisi saya bersyukur, saya menangis kepada Tuhan. Tapi di satu sisi saya berdoa, Tuhan, aku bukan dari keluarga siapa-siapa. Aku ini keluarga yang pernah melawan Engkau. Kakekku, bolakku, semua orang-orang yang hidup di dalam perdukunan, tapi Engkau suruh aku menjadi hamba. Terima kasih. Tapi aku juga tidak mau ketika aku berkhotbah, aku hanya mentransfer ilmu dari beberapa buku untuk Bapak Ibu. Karena mungkin pemahaman Anda bertambah, tapi kasih kita tidak akan tersentuh. Kenapa? Karena hidup kita sembarangan. Tanpa Roh Kudus yang menguatkan kita, kita tidak bisa mengerti kasih Allah. Dan Roh Kudus hanya bisa bekerja kepada hati kita kalau kita bergaul, intimasi. Itu yang akan mengganggu pelayanan kita. Kenapa khotbah tidak berkuasa? Karena hidup saya sembarangan. Kenapa musik tidak berkuasa? Karena hidup kami sembarangan. Kenapa WLC tidak berkuasa? Karena hidup kami sembarangan. Itu saja masalahnya sebenarnya. Ini tidak bisa dibohong-bohongi, walaupun ini pengalaman, ini adalah kebenaran. Ketika hidup saya sembarangan, tidak usah 10 menit. Ketika saya berdoa 1 menit saja, itu rasanya aduh, ngantuk sekali. Ngantuk, rasanya ini badan pegel. Betul nggak? Betul. Kenapa? Karena kita tidak tahan duduk di dalam kesucian Allah. Kita tidak tahan hidup berdiri dalam kekudusan Allah. Hidup kita ini dipenuhi dengan jubah kekotoran. Hidup kita dipenuhi dengan jubah kemunafikan. Bapak Ibu bisa bayangkan tidak kalau pengkhotbah ini hidupnya baik, hidupnya berjalan dengan Roh Kudus, pemusik, WL, jemaat juga. Roh Kudus bekerja dan menyanyi. Apakah indah ibadah ini? Jadi ini yang dialami oleh jemaat Efesus. Jauh-jauh hari sudah disampaikan oleh Paulus. Kalau engkau tidak hati-hati, engkau akan hancur. Lihat kota Efesus sekarang. Adakah satu orang Kristen saja yang tinggal? Bukankah orang ini adalah jemaat bintang pada saat itu? Banyak orang sepeda tentang kasih, tapi mereka mengabaikan kasih. Mereka meninggalkan kasih Allah. Mereka menganggap orang-orang percaya, tapi mereka tidak peduli. Allah yang kasih itu telah mencurahkan darah meninggalkan. Siapakah kita ini? Jangan mengatakan karena kita punya rumah yang besar, kita adalah orang yang hebat di mata Allah. Tidak. Di mata Allah orang yang Alkitab mencatat,
Semua orang-orang berdosa itu adalah orang-orang yang melawan aku, orang-orang yang melawan Allah. Bapak Ibu tidak usah melawan Allah, cukup bersoal saja dengan ketua RT, bupati, atau gubernur. Kita akan mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Suami misalnya tidak menghormati istri bermasalah, itu juga akan mengalami kesulitan tertentu. Tapi kita bukan bermasalah dengan manusia, kita bermasalah dengan Tuhan. Dan kalau bermasalah dengan Tuhan, tempatnya di mana? Di mana? Di neraka yang kekal itu. Bapak Ibu sanggup? Bapak Ibu mau? Tuhan begitu besar kasihnya. Aku tahu anak yang kukasihi ini tidak sanggup merasakan neraka yang pahit itu. Anda sakit gigi aja, Anda sakit kepala aja sudah mengeluh, apalagi masuk neraka. Tapi karena kasihnya, Dia datang ke dunia untuk menunjukkan betapa besar kasihnya. Oleh sebab itu hari ini apapun masalah kita, mungkin kita merasa orang yang paling gagal. Kadang-kadang saya juga begitu. Saya merasa orang yang paling gagal. Saya merasa orang yang paling tidak berguna. Saya merasa orang yang tidak bisa apa-apa. Saya kerjakan A, B, C, D, semua tidak seperti yang saya rancang. Saya merasa orang yang paling susah hidup ini. Tapi saya lupa, setiap hari Tuhan berikan kasih-Nya. Tidak kurang kasih kepadamu anakku. Seandainya Tuhan berkata, adakah engkau ketika makan tidak ada nasi? Adakah engkau ketika mau minum tidak ada air? Tidak pernah. Tapi kita lebih memilih mengedepankan persoalan kita daripada hidup dituntut oleh Roh Kudus. Satu kali waktu itu beberapa tahun yang lalu, bapak saya sakit, dan itu parah sekali. Parah sekali, dia tidak sadarkan diri lagi. Waktu itu saya masih di rumah Karo Mama Jujur. Saya pamit pulang. Saya pulang, bapak itu masih lemas sekali. Entah kenapa tiba-tiba, kan biasa dikeluarkan canggung. Tapi entah kenapa tiba-tiba saya pegang tangan bapak, saya pegang tangan mama. Saya nyanyi, hatiku percaya. Bapak saya menangis, mama saya menangis, saya juga menangis. Padahal mereka nggak tahu lagu ini. Itulah titik awal. Saya tidak mau lagi bermain-main dengan Tuhan. Itu janji saya. Tapi nyatanya sehari-hari juga jatuh lagi. Berusaha bangkit, jatuh lagi. Besoknya berusaha tegak, jatuh lagi. Tapi karena kasih Tuhan, tangannya selalu terbuka. Aku tahu kau lemah. Itu sebabnya aku katakan Roh Kuduslah satu-satunya yang menguatkan kau. Dengan kekuatan kita tidak bisa, dengan kemampuan kita tidak bisa. Saya berusaha mempelajari seminggu Alkitab ini. Justru semakin saya pelajari, semakin buyar. Saya nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena saya mau menonjolkan ilmu teologi saya. Saya tidak mau menggunakan Roh Kudus. Saya baca buku A, saya baca buku B, saya baca buku C. Saya tidak mau menggunakan kuasa Roh Kudus, sehingga itu tidak akan menyentuh hati orang. Itu tidak akan mengubah hati orang. Itu tidak akan memulihkan hati orang. Kenapa? Saya gunakan kepintaran saya. Saya gunakan ilmu yang saya anggap hebat. Saya gunakan kemampuan yang saya anggap hebat. Saya mencoba mengikat Roh Kudus untuk tidak bekerja. Saya ingin menunjukkan kemampuan saya. Roh Kudus tidak akan pernah bekerja, dan orang tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam kasih Kristus. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, satu-satunya solusi bagi kita hari ini adalah bersama dengan Roh Kudus. Dia akan menumbuhkan, Dia akan menguatkan. Mungkin kita merasa keadaan kita yang paling sulit, keadaan yang paling ekstrim, yang mungkin juga kita merasa kenapa masalah ini terjadi, mengapa istriku tidak menghormatiku, mengapa selalu cari gara-gara, setiap tahun ini aja masalah. Kita pasti akan mengalami susah dan penderitaan. Tapi jangan lupa kalimat ini, begitu besar kasih Allah dalam hidupmu. Jangan lupa kalimat ini. Dan baik dalam kita keadaan kaya, punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak, keadaan sehat, bisnis baik, jangan lupa kalimat ini. Jangan sombong, jangan menyakiti hati orang lain, jangan lupakan Tuhan. Ingat kalimat ini, karena kasih Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Jadi Paulus ini mengatakan, engkau bisa mengenal, engkau bisa mengerti, engkau bisa memahami kasih Kristus kalau Roh Kudus memberikan kekuatan kepadamu. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita kalau kita intimasi, bergaul dengan Roh Kudus. Ini tidak mudah.
Saya masih muda dan selalu begitu besar pengaruh untuk saya harus berbuat dosa itu. Betapa mudahnya kita ini berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, kembali lagi kita tidak akan berpuasa. Bagaimanapun suara keras, bagaimanapun kita ingin menyanyikan, kita tidak akan merasa apa-apa. Karena Tuhan tidak berkenan dengan orang yang demikian. Berbagai macam persoalan. Kalau kami anak muda, saya pribadi, kadang-kadang saya tahu di mana kelemahan saya. Saya tahu di mana iblis mencari peluang untuk menggeser saya supaya tidak hidup dalam penyembah. Saya tahu itu dengan mudah sekali. Ketika saya pegang handphone selonjoran di kamar, saya tidak ada niat untuk menonton video-video yang mesti saya tonton. Tapi begitu sedikit saja itu muncul, saya lakukan apa kira-kira? Berkali-kali saya menangis. Saya tidak mau ini mengikat saya, Tuhan. Saya tidak, hidup saya sudah cukup susah. Saya tidak mau, karena saya tidak bisa menahan diri. Ini menghambatku untuk lebih mengenal kasih-Mu. Ketika itu saya lihat, ketika saya sudah selesai mau berdoa bagaimanapun, saya tidak bisa melihat hadirat Tuhan. Saya tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Tapi ketika saya belajar sungguh-sungguh, saya membaca firman dengan serius, saya tidak punya pikiran jahat kepada orang. Saya harus mengasihi Tuhan. Ketika saya mau bernyanyi, Yesus, itu tak kenapa air mata itu langsung keluar. Saya tidak mengatakan harus keluar air mata baru menikmati hadirat Tuhan, tidak. Tapi ketika air mata itu keluar, saya merasa betapa saya ini orang berdosa. Sehingga saya berdoa kepada Tuhan, kalau ini kelemahanku, ajari aku supaya memenangkan orang-orang yang sama seperti aku. Ketika saya melihat itu dan saya ingin terpengaruh untuk membuka itu, saya mengatakan dalam nama Yesus, Engkau tidak berkuasa. Kenapa? Roh Kudus yang menguatkan. Hari ini menang, tunggu seminggu lagi ketika lelah, jatuh lagi, menyesal lagi. Ketika saya menjadi WL singer, enggak ada rasa apa-apa. Kenapa? Jatuh terus. Tapi Tuhan tahu kalau kita mengasihi Tuhan. Tuhan tahu di dalam hati kita ini kita ingin berubah. Tuhan tahu dalam hati kita ini kita punya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini tidak bisa ditipu-tipu. Saya khawatir kita ketika menyanyi menyembah Tuhan itu hanya semacam retorika, semacam kata-kata yang indah. Sama seperti lagu apa itu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Tuhan tanya, apa yang kau rindukan anakku? Selalu berada di dekatmu. Tuhan tanya, kamu serius ingin di dekatmu? Bukan cuma serius Tuhan, dengan segenap hati. Tapi Tuhan bilang, kau menipuku. Aku tahu dalam hatimu kau tidak sungguh-sungguh mencari hadiratku. Aku tahu dalam hatimu kau tidak mencari aku. Engkau tidak menghormati darahku yang tercurah. Engkau tidak menghormati salib Kristus itu. Bagaimana engkau bisa mengenal kasih-Ku kalau engkau tidak bersama Roh Kudus? Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu Roh Kudus yang bersama kita. Kau jangan takut, kata Tuhan. Aku tidak meninggalkan engkau yang aku. Akan ada penolong yang sama besarnya kuasanya denganku, kata Yesus. Dia juga Allah. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Keinginan daging itu kan? Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus mengatakan, bagaimana supaya kita bisa memahami, mengerti, dan mengenal kasih Kristus? Di ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Berarti yang kedua, bertumbuh berdasar kasih. Perhatikan kata sehingga berarti masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Paulus ingin mengatakan hal pertama yang harus kau lakukan adalah hidup dengan Roh Kudus. Itu yang akan memampukanmu melewati segala macam
Dan kalau sudah kuat, itu akan bertumbuh di dalam kasih. Jangan bicara tentang pengenalan akan kasih Allah kalau kita tidak bisa bertumbuh. Seorang anak, misalnya Sisean, masih kecil. Sisean tidak akan pernah bisa mengerti apa kehendak bapaknya. Sisean tidak akan pernah mengerti apa keinginan ayahnya. Apapun yang dilakukan oleh Pak Elfran, Sisean belum mengerti. Tapi anak ini tidak boleh terus-menerus seperti itu. Dia harus bertumbuh secara benar. Supaya apa? Supaya dia bisa mengenal, mengerti kasih Allah ini. Tetapi bertumbuh secara benar. Kalau anak bertumbuh secara tidak benar, dia hidup dalam seks bebas. Ini bukan Sisean yang ini yang lain lagi. Anak bertumbuh secara seks bebas, hidup dalam narkotika. Apapun yang dilakukan oleh orang tua, anak ini tidak akan selera. Dia akan merasa orang tua ini lawannya. Nah, karena sudah berbeda rasa. Ketika kita hidup sembarangan dan itu sudah matang, bagaimanapun pemberitaan firman Tuhan itu akan tertutup. Kita harus berusaha bertumbuh. Bagaimana bertumbuh? Mendengar firman Tuhan secara serius, membaca firman Tuhan secara serius. Kita sering mengatakan bukan, kalau khotbah itu, Alkitab itu, membaca firman itu adalah makanan rohani, betul? Saya kira semua tadi Bapak Ibu sudah sarapan dengan berbagai macam lauk pauk, ada ikan, ada sayur, ada daging, ada susu mungkin. Kebayang tidak kalau kita hanya makan nasi tok aja, nasi putih aja. Siang juga makan nasi putih, malam juga makan nasi putih, besoknya juga begitu. Kira-kira kita bisa bertumbuh dengan baik? Kita bisa sehat, kita bisa cerdas, kita bisa kuat? Tidak. Jadi mengapa orang dalam ibadahnya sangat ngantuk? Karena Roh Kudus tidak bekerja dalam hidupnya. Dia menutup pekerjaan Roh Kudus itu. Saya tidak percaya kalau Roh Kudus itu berdiam, tidak mungkin. Roh Kudus akan selalu berbicara, ini salah yang kamu lakukan ini, salah ini. Tapi kita bilang enggak, ini yang benar. Kita lakukan sesuka hati. Kita tidak punya gairah. Ketika firman Tuhan diberitakan, kita ngantuk tertidur. Kita malas mendengar firman. Pada satu-satunya yang bisa menguatkan kita, yang bisa buat kita bertumbuh adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Setelah itu baru kita sering memberikan pujian dan penyembahan. Melalui firman Tuhan kita bisa mendengar bagaimana kasih Allah, mendengar bagaimana cinta Allah, mendengar bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Satu-satunya itu melalui firman Tuhan. Tapi kita sering tidak respon itu dengan benar. Kita sibuk dengan yang lain. Kita mengatakan itu makanan rohani. Makanya saya bilang itu hanya semacam retorika, semacam ungkapan-ungkapan yang indah. Tapi kita malas. Bapak Ibu ketika mendengar firman Tuhan tidak usah menghormati saya. Saya juga tidak siapa-siapa, ngapain Anda menghormati saya? Tapi ini menghormati Tuhan. Karena Dia sedang berbicara. Dia ingin membuat kita ini hidup tidak susah. Hati orang yang tegar, hati orang yang melawan Tuhan akan menganggap pemberitaan ini terlalu lebay. Satu kali waktu dua puasa, ini sudah pernah saya kasih tahu waktu rapat pemuda. Satu kali waktu itu saya WL di ibadah dua puasa. Saya WL. Entah kenapa hamba Tuhan yang lain itu tidak mengeluarkan suara. Saya berpikir dalam hati, ada apa ini? Apakah saya kira lagunya tidak terlalu sulit? Apakah ini kunci yang terlalu tinggi ataukah terlalu rendah? Bayangkan saya WL, tapi pikiran saya kemana-mana. Selesai. Sampai terus saya berpikir, kenapa ini? Kenapa ini? Sampai sekarang saya belum ketemu jawabannya. Tapi saya mendapat satu pengertian begini. Kamu tahu kan, ketika kau orang tidak menyanyi, bagaimana perasaanmu? Kau tidak konsentrasi. Kau tidak menjadi menikmati suasana yang dalam kebersamaan itu. Begitulah perasaan WL yang lain kalau kau tidak bernyanyi. Saya tidak mengatakan kalau orang tidak bernyanyi itu tidak menyembah Tuhan. Orang bisa menyembah dalam hati, bisa. Tapi hal itu, ini kan kasus. Tapi saya terganggu. Satu hal yang saya pahami adalah dari hal kecil. Apa yang ingin kau ingin supaya orang lain berbuat padamu? Berbuat untuk orang lain. Kita ingin dihargai orang lain. Kita ingin dihormati orang lain. Kita tidak ingin jelek-jelekan, jangan jelek-jelekan orang
bertumbuh. Hari ini saya lihat semua mata terbuka, tidak ada mengantuk. Pujilah Tuhan, kita berikan tepuk tangan untuk kita. Bertumbuh di dalam kasih Kristus. Ayo kita bersama-sama bertumbuh. Saya sebenarnya kadang-kadang merindukan. Saya membayangkan kalau api dari atas itu luar biasa. Ketika Roh Kudus itu bekerja, api dari sana, api dari sini, api dari sana. Kalau dari bawah juga ada api, semua dikuasai oleh Roh Kudus. Apa nggak hebat Ibrahim? Saya ini yang sakit punya ujung sana, apa disembuh? Kenapa? Karena hadirat Tuhan ada. Tapi kita sudah tahu pun begini, ketika keluar dari itu kita lupa. Karena kita tidak menjaga. Terus sebabnya Tuhan mengatakan, jangan hanya dengar, tapi itu perlu direnungkan. Saya berpasrah mengajar, tidak semua tidak tahu. Saya pun serius, saya tidak ini, saya tidak tahu apa yang saya tulis, saya tidak paham. Saya mau Roh Kudus yang bekerja. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa mengerti, memahami, dan mengenal kasih Kristus. Ayat 18-19 mengatakan begini, ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Perhatikan kata, dan sekalipun mengenai kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara lihat Paulus ini berdoa, aku ingin kau memahami, aku ingin kau mengerti, aku ingin kau mengenal yang itu di luar pengetahuan kita. Sulit tidak ini? Jangan anggap remeh kasih Allah. Itu di luar pemahaman kita. Itu sebabnya banyak orang-orang di luar sana, ini tidak masuk logikaku ini, ini tidak masuk di akalku, ini tidak benar ini. Dia tidak sadar diri, dia hanya ciptaan yang ingin mencoba memahami sang pencipta. Kita tidak terlalu mengerti. Sebenarnya ayat 20 mengatakan begini, ayat 20. Bagi dia, Paulus tahu, ini bakalan susah ini. Supaya jemaat bisa dipimpin oleh Roh Kudus, supaya jemaat bisa hidup di dalam Roh Kudus, itu yang pertama tadi. Supaya jemaat bisa bertumbuh dalam kasih Kristus, yang kedua tadi. Yang ketiga, supaya mereka berusaha mengerti. Kenapa? Karena di luar pengetahuan, kita harus berusaha mengerti. Dan Paulus tahu ini susah, ini bukan pekerjaan yang mudah. Makanya di ayat 20 dia mengatakan, aku berdoa jauh dari yang berdoakan ini, Tuhan mampu melakukannya. Aku hanya berdoa supaya kita mengerti, tapi jauh daripada yang berdoakan ini Tuhan sanggup. Tapi faktanya jemaat Efesus tidak serius mendengarkan ajaran Paulus. Tuhan sudah jauh-jauh hari mengilhamkan, kalau kau tidak bertumbuh, kalau kau tidak mengenal kasihku, kau akan hancur. Dan akhirnya di Wahyu 2 pasal 4, aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Mengapa kita penting mendengarkan firman Tuhan? Ini bisa bekerja untuk keluarga kita di hari depan. Ini bisa bekerja untuk pelayanan kita di hari depan. Enggak hanya hari ini. Ketika Roh Kudus bekerja, Tuhan tidak mau gereja itu hancur. Itu sebabnya dia bekerja, bagaimana supaya menopang gereja ini semakin maju. Tapi kita respon secara tidak benar. Jadi, saya kira ada hal-hal yang penting yang hari ini kita harus pahami. Bagaimana supaya kita mengerti, mengenal, memahami kasih Kristus. Yang pertama, jika kita beroleh kekuatan dari Roh Kudus, tidak ada cara lain. Jangan anggap kita hebat, jangan anggap kita kuat. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Oh ini. Yang kedua, jika kita bertumbuh berdasarkan kasih Allah, mengasihi satu dengan yang lain. Ada yang menghormati harga yang orang lain. Suatu kali dalam akhir penghakiman, Yesus tanya, engkau sudah memberi aku minum ketika aku haus, engkau memberi aku makan ketika aku lapar. Orang ini tanya, Tuhan, kapan aku memberi kau makan ketika kau lapar? Yesus tak bilang, selama kau hidup di bumi ini, hal sekecil apapun yang kau lakukan untuk umatku ini, untuk hambaku ini, engkau melakukannya bagiku. Tapi hal kecil apapun yang kau lakukan untuk menghina dia, itu menghina Tuhan. Terus yang Paulus mengatakan waktu itu, Yesus mengatakan kepada Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, kata Yesus. Pada Yesus di surga, Paulus di bumi. Paulus mengatakan, bagaimana aku menganiaya
Yesus mengatakan, kalau engkau jahat kepada hamba, engkau jahat kepada aku, engkau tidak mengenal kasih. Hari ini pesan Tuhan sederhana. Apapun keadaan kita yang kita hadapi hari-hari, saya juga mengalami pergumulan yang berat yang saya tidak mengerti kenapa ini harus begitu. Tapi satu yang harus saya ingat dan tidak boleh saya lupakan ini, karena begitu besar kasihnya kepada aku. Kalau anaknya saja dia berikan, mengapa beras, mengapa minyak makan, mengapa rumah, mengapa mobil, mengapa sepeda motor tidak dia berikan? Tidak mungkin. Apalagi orang-orang yang melayani Tuhan di mimbar, tidak mungkin hidupnya susah. Saya imani itu, saya percaya itu. Terus apapun yang mulai menghambat saya untuk mengalami kasih Tuhan, saya berusaha menolak, tapi jatuh lagi. Itu memang hidup. Tuhan tahu kita ini lemah, makanya harus beroleh kekuatan dari Roh Kudus. Kita malas berdoa karena kita tidak beroleh kekuatan dari Roh Kudus. Kita menganggap semua yang disampaikan dari mimbar ini tidak ada arti apa-apa dalam hidup. Kenapa? Karena tidak ada fungsi Roh Kudus itu dalam hidup kita. Kita setiap hari itu memadamkan dia. Hari Senin besok pagi ketika kita bekerja, kita berpikir jahat kepada orang. Roh Kudus bilang jangan begitu, tapi kita terjahat, kita tutup pekerjaannya. Selasa juga begitu, Rabu juga begitu. Sehingga tebal, penutup itu tebal. Kita tidak beroleh kekuatan Roh Kudus. Jadi yang pertama tadi, untuk bisa menghayati kasih Allah, menghormati Allah, mencintai Tuhan, tidak kurang besar kasihnya kepada kita. Kalau ada tanya sama Mbak Jojo, kita tidak tahu memang. Saya pernah curhat sama kamu. Gimana Bapak Willy? Jangan mungkin lagi selama ini. Percaya. Ke kampung doa. Saya ke kampung waktu itu doa. Tapi sampai hari ini boleh. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar cinta Allah. Begitu besar. Tidak bisa dihitung dengan uang yang kita punya. Tidak bisa dihitung dengan mobil yang kita punya. Darahnya yang tercurah. Bapak saya tidak mengenal Kristus, jadi mengenal Kristus. Jadi kebahagiaan kita adalah ketika kita memandang tidak ada harta yang paling berharga kecuali keselamatan yang kekal. Kita bisa mati kapanpun, meninggal setiap waktu. Ini realita kehidupan. Tapi ketika kita menutup mata dan kita belum mengenal kasih Tuhan ini, saya khawatir Tuhan tidak mengenal kita. Toh kita juga tidak mengenal Dia. Tidak menjadi sahabat. Tidak sinkron, nggak ketemu. Tuhan mengatakan, engkau siapa? Sendiri, aku Tuhan yang khotbah waktu itu di Betani. Iya, waktu itu kau mengasihi aku, tapi kau meninggalkan kasih yang semula. Kau hidup di dalam dunia. Kau merusak. Aku tidak mengenal kau lagi. Saya bukan sedang mengajarkan keselamatan bisa hilang, bukan itu intinya. Tapi setiap perbuatan kita akan kita persembahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan yang selama ini kau buat. Gimana menurut Tuhan? Tuhan dengan senyum berkata, engkau anak yang mengenal kasih. Terima kasih ayat masuk. Amin. Kita bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbanan.
Kami mau menang. Kami tidak